Ini kamar mandi kayaknya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kamar mandi guys. Kamar mandi zaman dulu nih kayak gini ya. Tuh. Masya Allah, tabarakallah. Jadi di atasnya itu bolong. Sekarang kita masuk. Assalamualaikum ya ahli kubur. Nah makamnya itu yang ada batunya ini ya. Ini makam sahabat Rasulullah sampai sesederhana ini ya. Semuanya makam sahabat Rasul. Yang sulit dilihat itu yaitu makam Rasulullah. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di video kali ini guys, saya tidak sendiri, ditemani sama Umi Gilbi. Halo, assalamualaikum. Dan Bung Hasibuan. Sekarang kita lagi berada di mana ini Bung? Kita berada di Hayus Syuhada. Hayus Syuhada. Artinya perkampungan Syuhada. Masya Allah, tabarakallah. Ini tidak jauh dari Masjidil Haram, lebih kurang 6 km di sana itu terlihat jamnya. Dan ini tower jamnya ya nih. Ya, dan lebih kurang 1 km dari Masjid Aisyah ataupun Masjid Tan'im, tempat jemaah biasanya niat untuk umroh. Untuk mikot di sana ya. Iya, betul. Nah ini seperti inilah situasi dan kondisi Kampung Syuhada. Di Kampung Syuhada ini ada makam yang meninggalkan sejarah tentang Islam, yaitu makam Namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Betul sekali. Anaknya Khalifah Islam yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Dan setiap orang yang dahulu hidup di kota Makkah berjumpa dengan Rasulullah dan dia beriman dengan Rasul, maka itu disebut sahabat. Sahabat. Tapi tidak semua orang yang berjumpa Rasul disebut sahabat, seperti Abu Jahal. Iya, Maka iya. jangan disebut nanti sahabat Nabi Abu Jahal gitu kan. Tidak semua juga yang berjumpa Rasul disebut sahabat. Artinya kalau dia beriman baru dinamakan sahabat. Kalau dia tidak beriman sekalipun pernah berjumpa dengan Rasul, tentu tidak disebut dengan sahabat. Nah ini akan kita lihat sahabat Rasulullah dan juga Masya Allah sekaligus putra Khalifah Islam. Berarti yang akan kita ziarah ini insya Allah satu manusia yang sangat mulia dan juga sangat berperan aktif dalam membawa risalah Islam untuk kita semua. Nah beliau ini Abdullah bin Umar di usia muda sekitar 10 tahun itu sudah masuk Islam. Oh jadi Berarti termuda ya? Iya termuda. Dia sudah. Bukan Islam ya? Ya karena kan di awal-awalnya belum masuk ke fase di mana dia mendapat hidayah kan. Nah maka waktu itu Abdullah bin Umar ini pun sangat banyak membantu dakwahnya Rasulullah SAW. Pada usia 13 tahun sebenarnya dia pun itu sudah ditawarkan ikut peperangan tuh sama ayahnya Umar bin Khattab. Tapi ketika itu ditolak Rasulullah karena masih terlalu muda. Waktu itu perang yang dihadapi pun perang yang amat sangat dahsyat, perang Badar tuh. Perang Badar. Ya, tidak jadi ikut. Kemudian ditawarkan lagi tuh ikut peperangan dalam membawa Islam ini pada perang Uhud ke usia 14 tahun ketika itu. Itu pun ditolak oleh Rasulullah karena masih muda. Karena juga. masih muda. Nah, akhirnya di Tapi usia, semangat juangnya luar biasa ya. luar biasa. Di usia 15 tahun itu perang Khandaq ketika itu terjadi di Madinah, dia akhirnya ikut tuh. Berjuang bersama dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat ini juga saking mengikuti ajaran Rasulullah, apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah itu dicontoh benar-benar sama dia. Masya Allah. Termasuk bagaimana cara Rasul naik unta pun dia contoh tuh. Bagaimana cara sholatnya Rasul kalau nanti di perjalanan itu dicontoh oleh beliau juga. Bagaimana misalnya ketika Rasul nanti melakukan amalan apapun itu dicontoh oleh Abdullah bin Umar. Nah, kita lihat makamnya di sini. Nah ini makamnya ya. Ya, betul. Makamnya itu berada di tengah perkampungan yang ada di Syuhada ini. Masya Allah, tabarakallah. Dikelilingi sama gunung bebatuan. Perumahan. Nah ini makamnya ya. Kira-kira bisa masuk nggak, Bung? Insya Allah bisa ini. Ini perlu kita ziarahi juga karena sahabat ini juga pernah umrah sampai 1000 kali. Masya Allah. Insya Allah. Kita lihat. Assalamualaikum ya ahli kubur. Kita bisa masuk di sini? Masuk. Bisa. Sekarang kita masuk. Assalamualaikum ya ahli kubur.
Nah, makamnya itu yang ada batunya ini ya. Ini makam sahabat Rasulullah sampai sesederhana ini ya. Semuanya makam sahabat Rasul. Yang sulit dilihat itu yaitu makam Rasulullah. Kalau makam para sahabat semuanya itu nggak ada yang mewah, semuanya itu gini ya, Bung. Ya, betul. Sama, Dalam sederhana. dalam ajaran Islam itu memang tidak diperbolehkan makam itu divariasi ya, Ya. dimewah-mewahkan, hanya tanda aja. Sebagai simbol tanda ini makam kan seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Dan hari ini Bung, panasnya luar biasa. Umi Gilbi, gimana Iya. panasnya nih? Panasnya luar biasa, tapi nggak menyurutkan semangat ini buat ziarah ke tempat Masya ini. Allah. Karena apa? Karena belum tentu orang-orang bisa datang ke sini. Kita ada di sini, manfaatin waktu sebaik mungkin, jangan sampai dilewatkan. Ini momen kapan lagi terjadi gitu kan? Iya. Insya Allah, tabarakallah. Iya. Masya Allah. Doa saya buat teman-teman semua yang selalu setia nonton video-video kita semua, video Umi Gilbi dan Bung Hasibuan, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya dan Amin. bisa menjalankan ibadah Umroh haji dan umroh. Amin. Ya Allah. Dan ini makamnya hanya satu saja di sini. Satu ya? Ya, satu. Hanya satu saja. Kalaupun nanti ada juga apa Makamnya ini nih, muslimin ya. lain. Yang ada batu nisannya, ya. Makam raja juga gini, Iya, betul. nggak dimewah-mewahkan di sini Jauh makam. berbeda dengan makam yang ada di Indonesia. Iya, jauh. Kalau makam di Indonesia itu banyak dipercantik, Di sini nggak boleh. kan berlebihan ya. Mm-mm. Ini insya Allah Masya Allah. ahli surga, tapi makamnya sangat sederhana ini. Sederhana, iya. Berada di tengah-tengah perkampungan. Iya. Nah, sekarang saya mau melihat situasi dan kondisi sekeliling pinggiran makam ini ya. Pokoknya ikutin terus, jangan lupa di subscribe. Nah, dan sekarang saya udah berada di atas gunung. Masya Allah, tabarakallah. Ini view-nya bagus banget ya. Dan Tower Zamzam terlihat dari jarak 18 km ya. Tower Zamzam udah kelihatan. Dan di atas gunung batu ini ada perumahan tua peninggalan zaman dulu ini ya. Masya Allah, tabarakallah. Kita lihat ya sambil jalan menuju ke dalam. Jadi perumahan zaman dulu tuh udah nggak pakai bata lagi, tapi langsung pakai batu ya. Jadi bukan batu bata, tapi ini batu. Ini bangunan zaman dulu tuh memang kuat-kuat ya. Kalau di Indonesia bangunan tua zaman dulu tuh peninggalan Majapahit dan Belanda. Kalau di sini perumahan seperti ini peninggalan zaman Nabi. Masya Allah, tabarakallah. Ini kalau malam ke sini lumayan juga serem ya. Nah ini nih, coba bawahnya udah tinggal ngerobohin gitu, tapi nggak roboh-roboh ya. Saking kuatnya bangunan zaman dulu. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang waktu menunjukkan jam 11:30. Saya mau turun ke bawah sambil pergi Jumatan mencari masjid yang terdekat. Ini kayunya kayu apa ya? Kayu kokah gitu ya, buat tasbih itu guys ya. Nah, sebelum ditutup pakai tanah itu ada ini nih, kayak dari bilik itu ya, tuh. Ini kalau malam datang ke sini guys ya, lumayan serem juga nih. Perbedaannya rumah modern sama rumah dulu tuh jauh banget ya. Nah ini kalau ini perumahan modern. Nah itu azan awal. Sekarang saya jalan menuju ke bawah. Kita jalan menuju ke bawah mencari masjid terdekat. Nah ini apa nih guys? Wow, ini kamar mandi kayaknya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kamar mandi guys. Kamar mandi zaman dulu nih kayak gini ya. Tuh.
Yang di atasnya itu bolong. Ini bak mandi kayaknya nih. Airnya itu nunggu air hujan. Ini masalahnya ada bolongnya ya. Tuh ke atas tuh ya. Terus ini apa nih? Nah, kesini ini jalan air guys. Tapi sekarang kayak dipakai jalan tikus gitu ya. Sampai jalan. Aduh, kejedot. Ngos-ngosan. Nah, ini suasana di depan rumah tua ya, peninggalan waktu zaman Rasulullah. Masya Allah, tabarakallah. Kalau di Indonesia gunung itu hijau ya, sama pepohonan. Kalau di sini gunung tuh ini gundul, gersang kelihatannya. Nah, ini rumput jangan diinjek. Kalau diinjek, waduh sakitnya kayak disengat lebah gitu guys. Tembus ke sendal itu. Waduh, kok terjal banget ini guys. Berarti harus lewat sini nih. Udah azan nih ya, cepetan. Kenapa saya nggak sholat Jumat di Masjidil Haram? Karena harus bawa tasrih ya. Tasrih itu surat izin lah. Ya segitu aja dulu untuk video saya hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan kalian klik like, subscribe, dan komen di bawah. Silahkan share ke media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram, dan share juga ke grup WA kalian biar teman-teman tahu bahwa seperti inilah perkampungan syuhada. Masya Allah, tabarakallah. Doa saya buat teman-teman semua yang selalu setia nonton video-video saya. Mudah-mudahan kalian dimudahkan rezekinya dan bisa menjalankan ibadah haji dan umroh. Aduh, ngos-ngosan. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.